Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiffany dengan NIM 2355301201. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Git clone dan juga penerapan use effect dengan menggunakan API. Nah, di sini pertama kita bisa membuat menggunakan Git clone dengan membuat folder baru. Misalnya di folder yang kosong kita buat. Nah, untuk membuat git clone, kita bisa membuka folder ini. Misalnya di sini. Nah, jika sudah, kita bisa menjalankan perintah dengan menggunakan git clone. Nah, kita bisa mengambil link yang ada pada GitHub kita. Di sini. Nah, kita bisa mengambil kode yang ada pada project kita sebelumnya. Lalu kita kopikan ke sini. Tidak lupa kita memberi titik untuk mengcopy semua file yang ada di project kita sebelumnya. Nah, jika sudah, maka folder project-project kita tersebut akan pindah ke dalam sini. Nah, untuk Git clone itu sendiri gunanya untuk menyalin atau mendownload semua isi repository kita itu yang ada di GitHub maupun di laptop dan di komputer kita tuh gunanya untuk kita tuh bisa kerja di mana aja gitu ha. Jadi kita tuh nggak perlu melakukan zip untuk mengapakan project kita tuh. Nah, dengan adanya Git clone ini, dia memudahkan kita untuk mengerjakan project kita di mana aja, bisa di laptop maupun di komputer manapun. Nah, lanjut karena sebelumnya saya sudah membuat ini, jadi kita masuk ke folder yang udah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan menerapkan penerapan use effect dan juga menerapkan pemanggilan API untuk code inspirational dari endpoint. Nah, yang pertama itu di sini saya tugasnya itu disuruh menerapkan use effect pada 4 komponen. Di sini saya menggunakan komponen artikel, list product, review, dan juga our team. Nah, untuk di bagian artikel itu saya menambahkan artikel detail untuk use effect-nya secara dynamic. Nah, di sini saya menambahkan data artikel yang disimpan langsung di dalam filenya. Lalu di sini ada komponen untuk membuat halaman detail artikelnya. Nah, misalnya gini. Pada bagian artikel. Nah, ini gunanya untuk membuat halaman utama yang ada pada artikelnya. Nah, di sini kita mengambil ID dari URL artikelnya. Dan juga di sini state untuk menampung quote dari API. Di sini kita juga bisa mencari artikel sesuai ID. Misalnya kita mengetik yang ini, maka akan berpindah halaman ke ID 2 pada artikelnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini apabila artikelnya nggak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan error dan juga kita akan diarahkan dengan navigasi kembali ke daftar artikel untuk kembalinya. Nah, lanjut di sini kita bisa menampilkan quotes saat kita melihat detail dari artikel tersebut. Misalnya gini. Maka akan muncul quotes seperti ini. Tuh.
Di sini ada button yang mengarahkan kita untuk kembali ke artikelnya lagi. Dengan menggunakan link ini. Maka dia akan kembali ke halaman artikel tadi. Nah, lanjut di sini ada untuk detail dari produknya. Nah, di sini ada data-data yang digunakan untuk list produknya. Di sini ada function untuk menyimpan ID dari user params, dan juga di sini ada function untuk menyimpan code dan status loadingnya. Serta di sini kita bisa mencari produk berdasarkan ID-nya sama seperti artikel sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengambil quotes inspirasi dari API dengan untuk komponen yang akan muncul pertama kali. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak mau munculin dia, kita juga bisa dengan block quotes di sini. Karena di sini saya akan memunculkan, jadi saya nggak blok. Nah, di sini kita juga menampilkan nama produk, harga produknya, dan juga deskripsi dari produk itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini, produk. Maka di sini akan menampilkan detail dari produknya. Setelah akan memunculkan quotes-nya di sini. Lalu di sini juga ada navigasi untuk dia tombol kembali ke daftar produk. Lanjut ke bagian review detail. Nah, di sini ada fetch data review berdasarkan ID-nya. Di sini juga dia mengambil ID dari URL, cost, state untuk menyimpan reviewnya, dan juga di sini ada state untuk menyimpan quotesnya. Nah, di sini kita nyimpan state-nya berdasarkan ID-nya. Terus di sini kita juga mengambil quote dari API yang muncul sekali. Nah, ini munculnya itu random. Setiap kita buka maka akan muncul quotes random gitu. Terus di sini kita diarahkan link untuk kembali ke halaman kita sebelumnya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan avatar siapa aja yang memberikan review di situ. Sini ada komentar untuk reviewnya. Dan juga di sini ada quotes yang memotivasi dari API-nya. Misalnya tampilan seperti ini. Sini. Nah, untuk detail ya, dia akan menampilkan quotes di sini, seperti respect your elders. Nah, lanjut di sini kita yang terakhir itu ada team member detail. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Di sini ada data dari anggota tim yang akan disimpan. Terus di sini ada kita mengambil ID dari URL-nya dan juga cari anggotanya berdasarkan ID. Nah, di sini juga ada kita menggunakan use effect yang kita mengambil quotes dari API saat komponennya muncul. Nah, kalau misalnya pencariannya itu nggak ada, maka dia akan memberikan pesan error. Nah, di sini kita juga kalau misalnya member ID-nya itu nggak cocok sama data, maka dia akan muncul pesan error di mana anggota tidak ditemukan. Nah, dan juga terdapat navigasi untuk kembali ke menu our team tadi. Nah, di sini kita akan outputnya itu ada, dia akan menampilkan image, name, dan juga bio serta role ya. Nah, di sini kita bisa menampilkan quotes yang akan kita buat secara random juga akan munculnya. Terus di sini ada button untuk balik ke halaman tim pada sebelumnya. Ada bagian tim. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kurang lebih untuk tampilan semuanya itu akan seperti ini pada bagian produk, bagian tim kami, review, dan artikel. Nah, mungkin sekian aja penjelasan saya. Maaf, belum. Nah, setelah kita membuat ini, setelah kita melakukan perubahan-perubahan yang ada pada proyek kita, lanjut kita untuk menyimpannya di GitHub kita. Nah, kita menggunakan perintah git init. Lalu kita ketikkan juga di sini git add titik. Artinya kita menambahkan semua folder yang kita tambahkan tadi ke dalam GitHub kita. Git commit. Nah, di sini kita akan mengomit
perubahan-perubahan yang ada tadi, dan di sini kita bisa memberikan pesan apa saja perubahan yang kita lakukan untuk agar kita tahu. Nah, di sini kita juga melakukan git remote at origin sesuai dengan link dari project kita tersebut. Lalu di sini terakhir kita menggunakan git push min origin master untuk nge-push dia ke dalam GitHub kita. Maka setelah kita push, jika dia berhasil akan menampilkan pesan yang sudah kita tulis tadi di sini seperti tambah use effect pada project Guest-nya. Nah, mungkin segitu aja penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.